Halo Sobat Kipul, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Gimana rek? Masih suka habiskan sabun untuk lampiaskan hasrat yang tak tersampaikan? Sat. Kali ini Cak Kipul akan menceritakan film yang rilis pada tahun 2012. Film ini bergenre action yang dibintangi oleh rival saya dulu yang bernama Jason Statham. Oke, tanpa banyak bacot lagi, Sobat Kipul, ini dia The Mechanic. Cerita akan berfokus kepada seorang laki-laki yang bernama Arthur Bishop yang merupakan seorang pembunuh bayaran. Di awal cerita dia diberikan misi untuk membunuh seorang mafia sekaligus bandar narkoboy. Di sini dia bisa melakukan dengan sangat rapi, di mana korban yang sedang berenang langsung disergap dari bawah dan membuatnya seolah-olah korban mati akibat tenggelam. Setelah melaksanakan aksinya, lalu ia pun pergi dengan cara memanfaatkan adanya keributan. Lalu dia pun pergi dari tempat itu dengan cara melompat ke sungai dan kemudian dia berpegangan kepada kapal yang sedang lewat. Tempat pun berpindah ke sebuah pelabuhan. Di sini ia memberi minuman kepada penjaga kapal dan kemudian pergi dengan kapal kecil menuju rumahnya yang berada di pinggir sungai, tepatnya di tengah hutan. Disinilah Bishop merencanakan semua aksinya, di mana tugas-tugasnya harus dibuat seolah-olah menjadi kecelakaan, dan kemudian ia membakar semua berkas yang ada untuk menghilangkan jejak. Setelah pekerjaan selesai, dia pun akhirnya pergi ke sebuah restoran dan bertemu dengan seseorang pria tua yang bernama Henry. Tak lain adalah sahabat dekatnya sekaligus mentornya yang memberi dia pekerjaan. Setelah mendapatkan bayarannya, ia pun pergi ke sebuah kafe, bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik dan menghabiskan malam dengannya, dan adegan pengecritan pun akhirnya terjadi. Halah. Singkat cerita, keesokan harinya hal mengejutkan pun terjadi, di mana saat itu dia mendapatkan sebuah tugas atau pekerjaan untuk membunuh seseorang. Namun orang yang ditargetkan saat ini adalah sahabatnya sendiri yang bernama Henry. Merasa ada yang salah, ia pun menghubungi perusahaan yang memberinya pekerjaan dan meminta pertemuan dengan petinggi perusahaan tersebut. Setelah itu Bishop pun bertemu dengan laki-laki yang bernama Dean yang merupakan salah satu petinggi tempat dia bekerja. Di sini diketahui bahwa Henry telah membocorkan rahasianya di Afrika Selatan, di mana mengakibatkan 5 orang terbunuh pada saat itu dengan bukti adanya transferan uang yang sangat begitu besar di rekening Henry. Dan kemudian si Dean pun memberikan pilihan kepada Bishop untuk membunuh temannya sendiri, yaitu Henry, dengan tanpa rasa sakit, atau merekalah yang akan melakukannya sendiri. Dan kemudian Bishop pun memilih dengan pilihan yang pertama. Dia berpikir kalau temannya dibunuh orang lain, pasti si Henry akan merasa menderita. Maka dari itu Bishop sendirilah yang akan membunuh si Henry. Singkat cerita, rencana pun dilakukan, di mana Bishop menelpon Henry di kantornya seolah-olah memberitahu akan ada orang yang ingin membunuhnya dan menyuruhnya untuk pergi sendiri ke tempat parkir di bawah gedung. Namun sialnya di sini akhirnya Henry mengetahui bahwa orang yang mau membunuhnya tak lain adalah Bishop, sahabatnya sendiri. Kemudian di sini ada sedikit drama kesedihan yang terjadi, di mana Henry mengeluarkan pistol kesayangannya, namun bukan untuk membunuh Bishop, melainkan diberikan kepada Bishop, dan akhirnya si Henry dengan sukarela mau dibunuh oleh Bishop dengan alasan ia tak mau orang lain yang melakukannya. Dan tembakan pun terjadi yang membuat Henry langsung tewas. Dan kemudian kita singkat lagi ceritanya, setelah membunuh sahabatnya sendiri, ia pun langsung bertemu dengan Steve, seorang berandalan yang tak lain adalah anak dari Henry, saat mengunjungi makam dari Henry. Dan kemudian Bishop pun menawarkan untuk mengantarkannya ke rumah ayahnya yang sebentar lagi akan disita oleh bank. Singkat cerita, Bishop pun bertemu lagi dengan Steve di malam hari dan menggagalkan usaha Steve saat ingin membunuh seseorang yang akan mencuri mobilnya. Dan keesokan harinya secara tidak sengaja Steve bertemu lagi dengan Bishop dan meminta pekerjaan kepadanya dengan alasan bahwa Bishop telah berutang budi kepada ayahnya. Bishop awalnya menolak, namun karena rasa bersalahnya kepada ayahnya, akhirnya dia pun mengajaknya untuk ikut bersamanya menjadi pembunuh bayaran yang membunuh targetnya tanpa meninggalkan jejak.
Cerita pun berlanjut di mana Steve diberi misi untuk selalu datang ke sebuah kafe setiap pagi selama 1 jam. Kemudian setelah itu dia pun dilatih oleh Bishop, mulai dari menggunakan senjata sampai mempelajari bagaimana cara membunuh orang agar tidak terlihat seperti pembunuhan. Kemudian kita singkat lagi ceritanya, Bishop pun mengajaknya untuk melihat pekerjaannya, yaitu membunuh seseorang penjual senjata ilegal. Mereka pun datang dan berpura-pura untuk membeli senjata. Nah, ketika sudah masuk ke ruangan orang tersebut, Bishop langsung melakukan aksinya dan ia pun membunuh targetnya dengan cepat dengan cara menjerat lehernya dan meninggalkan tempat itu tanpa meninggalkan jejak. Kemudian Steve pun diajak ke ruangan rahasia oleh Bishop, dan di sana diperlihatkan tempat rahasia yang dengan tujuan untuk membakar semua berkas yang sudah ia selesaikan misinya. Melihat hal itu, Steve pun mengikutinya untuk membereskannya tanpa diketahui oleh Bishop. Selama di rumahnya, Steve selalu memperlihatkan dan mengikuti kebiasaan dari Bishop, mulai dari membetulkan mobil sampai memutar musik. Namun hal itu selalu dilarang oleh Bishop karena itu adalah barang pribadinya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Bishop pun memberikan tugas kepada Steve untuk membunuh seseorang yang merupakan pembunuh bayaran dari kelompok lain, yang ternyata adalah seorang yang selama ini sering dia temui di kafe tersebut. Setelah mengetahui orang itu adalah target pembunuhannya yang ternyata adalah seorang gay, Steve pun mendekatinya dan kemudian mengajaknya minum di sebuah bar. Kemudian Steve diperintahkan oleh Bishop untuk membunuhnya dengan menuangkan sebuah racun di minumannya. Namun di sini Steve mengabaikan perintah Bishop karena Steve ingin membunuh targetnya layaknya seorang pria tangguh seperti yang dilakukan oleh Bishop di misi sebelumnya. Dengan cara berpura-pura mengikuti pria itu pergi ke rumahnya, dan Steve pun langsung membunuhnya. Di sini pun terjadi adegan yang sangat brutal di mana target Steve melakukan perlawanan. Namun pada akhirnya Steve pun berhasil membunuhnya. Singkat cerita, di mana mereka akhirnya mendapatkan bayarannya atas pekerjaannya dan juga telepon dari Dean menawarkan pekerjaan selanjutnya. Awalnya Bishop menolak untuk dikerjakan karena pekerjaan sebelumnya baru saja dia selesaikan. Namun pada akhirnya entah apa alasannya Bishop akhirnya mau melakukan pekerjaan itu. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya membuat sebuah rencana untuk menjalankan misi itu, yaitu membunuh seseorang yang bernama Andrew yang menyatakan dirinya adalah seorang nabi dan membawa agama baru. Yang pasti, itu adalah nabi palsu. Bishop dan Steve pun berencana untuk membunuhnya dengan cara memberikan suntikan adrenalin yang akan menghentikan detak jantungnya nanti. Rencananya pun akhirnya dilakukan di sebuah hotel tepatnya di Chicago, tempat target mereka akan menginap, mulai dari memasang kamera untuk mengawasi sampai masuk ke ventilasi udara di dalam dinding dan masuk ke ruangan Andrew tanpa terdeteksi. Namun saat melancarkan aksinya, mereka pun akhirnya dikejutkan bahwa ternyata Andrew telah mengonsumsi sejenis narkoba yang membuat adrenalin tak akan berefek samping di tubuhnya nanti. Mereka pun langsung memutuskan untuk mengubah rencananya. Saat melihat Andrew yang sudah tak sadarkan diri karena narkobanya, mereka langsung memasukkan sebuah kamera yang mereka pakai ke dalam mulutnya dengan tujuan membuatnya mati karena tidak bisa bernafas. Saat target sudah tewas, mereka pun kembali ke dalam dinding. Setelah mengetahui Andrew tak bernyawa, para pengawal pun akhirnya masuk dan memeriksa ruangan tersebut. Namun sialnya, di sini Steve menjatuhkan sebuah baut dan akhirnya sampai keluar dinding. Melihat hal itu, si pengawal pun melakukan pemeriksaan di dinding hotel dan keributan pun terjadi ketika Steve menembakkan pistolnya. Kemudian mereka pun langsung dikejar oleh pengawal dari Andrew dan tentu saja langsung ditembaki. Kejar-kejaran pun terjadi, namun dengan menggunakan skillnya mereka dapat membunuh satu persatu anak buah dari Andrew. Dan saat di atap gedung, mereka pun langsung terjun ke bawah menggunakan tali yang mereka siapkan dan kabur secara terpisah. Tempat pun berpindah di sebuah bandara, di mana Bishop baru kembali dari misinya di sebuah Chicago. Saat sedang menunggu, ia tak sengaja melihat seseorang yang dikenali, yaitu Sebastian, yang tak lain adalah salah satu korban yang ada di misi saat di Afrika Selatan. Bishop pun langsung mendatanginya. Nah, di sini diketahui bahwa Sebastianlah yang membunuh semua agen di Afrika Selatan atas suruhan dari Dean untuk menjebak Henry agar dibunuh oleh Bishop nantinya. Mengetahui hal itu, Bishop tak tinggal diam, merasa kesal dan langsung menghajar Sebastian dalam bus. Dan dengan emosi yang sangat tinggi, Bishop pun berhasil membunuh Sebastian.
Setelah membunuh Sebastian, Bishop pun pergi menuju ke rumahnya. Sampai di pelabuhan, Bishop pun disergap oleh anak buah dari Dean. Namun dengan kemampuannya, ia dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Sialnya, Bishop menemukan bahwa Harris, penjaga kapalnya, sudah tewas terbunuh. Tempat pun berpindah ke rumah Bishop, di mana Steve sudah dikepung oleh anak buah dari Dean dan menunggu Bishop pulang. Namun dengan arahan dari Bishop yang sudah diberitahu Steve bahwa ada pistol di sofanya. Kemudian Steve pun dapat melawan dan membunuh mereka semua. Mengetahui mereka sedang diburu, Bishop pun memutuskan untuk pergi membunuh Dean, atasannya sendiri, dan menyuruh Steve untuk mengumpulkan semua senjatanya. Tapi sialnya, pada saat Steve mengambil senjata, tak sengaja menemukan pistol ayahnya di tempat penyimpanan milik Bishop, dan akhirnya Steve pun mengetahui bahwa Bishop lah yang membunuh ayah dari Steve. Singkat cerita, setelah mengumpulkan senjata, mereka pun akhirnya pergi ke rumah Vince, salah satu pengawal dari Dean yang pernah Bishop temui sebelumnya. Di sini lagi-lagi sedikit drama pun terjadi, di mana mereka mengancam Vince untuk memberitahu di mana Dean berada atau Bishop akan menghancurkan tangan anaknya Vince. Dan kemudian dari sini akhirnya mereka pun mengetahui di mana posisi Dean berada. Setelah mengetahui lokasi di mana Dean bersembunyi, kemudian aksi pembalasan pun dilakukan. Bishop memancing Dean agar keluar dari gedung tempat dia bersembunyi dengan cara menelponnya dan berpura-pura bahwa Bishop sudah berada di dalam gedung yang sama tepat saat Dean berada. Tak tinggal diam, Dean pun langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk memberi kawalan kepada dirinya dan pergi dari gedung itu. Dan kemudian disinilah rencana Bishop dimulai. Aksi brutal pun tak terhindarkan sehingga membuat Dean pun akhirnya tewas. Singkat cerita, setelah selesai melakukan aksi balas dendam, mereka berdua pun akhirnya pergi berkendara menuju ke rumah mereka. Saat di perjalanan, mereka pun berdiskusi untuk rencana kedepannya, yaitu mereka akan menghilang, mencari pekerjaan baru, dan identitas baru. Namun di tengah perjalanan mereka, Bishop dengan secara tidak sengaja melihat pistol yang ia simpan di rumahnya saat ini berada di dalam sarung pistol yang digunakan oleh Steve. Cerita pun berlanjut di mana mereka akhirnya berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bensin. Steve pun keluar untuk mengisi bensin mobilnya, namun saat mengisi bensin, ia membuat bensin tersebut tumpah dan kemudian Steve menembak mobil dari jauh sehingga membuat mobil tersebut meledak dan hancur. Singkat cerita, setelah meledakkan mobil yang dikendarai oleh Bishop, Steve pun akhirnya menuju ke rumah Bishop, menghidupkan musik, dan kemudian pergi menggunakan mobil yang ada di dalam rumah Bishop. Namun tak lama setelah mengendarai mobilnya, Steve menemukan sebuah kertas tepat berada di samping ia duduk. Dan kertas itu bertuliskan, "Jika kamu baca ini maka kamu akan mati," dari Bishop. Dan benar saja, tak lama setelah itu, mobil yang dikendarai Steve pun meledak. Disusul dengan rumah Bishop yang terbakar karena akibat dari jebakan yang ada di pemutar musik yang digunakan oleh Steve sebelumnya. Cerita kembali ke pom bensin tempat mobil Bishop meledak, di mana sekelompok polisi sedang melihat rekaman CCTV. Saat ledakan terjadi, ternyata Bishop berhasil kabur saat sebelum ledakan pun terjadi. Dan akhirnya Bishop pun berhasil selamat dan menjalani kehidupannya kembali. Tamat, film pun berakhir. Oke, pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak ada pesan moral sama sekali coy, karena balas dendam dan membunuh tidak akan bisa mengubah apapun ataupun menghidupkan kembali orang yang sudah meninggalkan kita juga tidak bisa. Namun kalau dilihat dari koreografi film ini, menurut saya film ini sangat-sangat keren karena film ini diperankan oleh Jason Statham, yaitu rival saya dulu, yang pastinya setiap filmnya yang diperankan oleh dia selalu sangat keren coy. Ini setiap adegannya selalu ya perfect lah pokoknya, nggak tahu aku ngomong apa lagi ya. Oke, sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe dan like ke video ini ya, ke channel ini ya. Aduh, kok salah semua aku ngomong.
Oke, saya Cak Kipul. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.